ada pengharapan baru lagi dalam setiap hidup kami. Kami yang datang dengan pergumulan kami masing-masing, bersama dengan Tuhan kami akan cakap melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami dan pengharapan kami satu-satunya, sangat terbukti dalam setiap kondisi dan keadaan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dan kembali kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan isi hati Tuhan. Apa maunya Tuhan sampaikan bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami akan disebut orang-orang yang bersukacita karena roh Allah ada di dalam setiap kehidupan kami. Terberkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahkan terberkatilah hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, perlengkapi dia dengan hikmat pewahyuan tentang firman-Mu Tuhan, sehingga firman Allah tersampaikan sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Terpujilah Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Luar biasa ya. Hari ini momen pertama kita merasakan hadirat Tuhan. Amin. Karena kita lagi berdoa supaya ketika doa puasa diadakan di akhir tahun 2025, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam setiap kita. Sehingga benar-benar kita mengalami Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup kita. Apalagi ada jemaat-jemaat Tuhan yang banyak yang hadir di tempat ini. Sungguh sangat luar biasa semuanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Sekalipun itu sudah diekspos doa puasa pada tanggal 7 sampai tanggal 10, kalau roh Tuhan tidak menggerakkan, kalau Tuhan tidak berkenan, maka tidak ada yang akan terlibat. Tetapi karena Tuhan berkenan, inilah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Ada perkara dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan. Bahkan ketika kita dengan firman Tuhan, ketika kita masuk dalam pujian penyembahan, Tuhan sedang berperkara dalam hidup. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup pribadi. Asalkan kita seirama dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya sebagai pengganti hamba Tuhan ya, Ko Alek, puji Tuhan. Karena hamba Tuhan belum nyampe ke tempat ini, ya puji Tuhan. Segala sesuatu dalam perkenanan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Dan saya minta maaf berhubung mataku agak-agak itu, tolong hordeng yang di sebelah kanan ya di Pak Anton itu agak-agak gitu, slow banget. Apalagi baru menangis ya. Jadi puji Tuhan, kita semua di akhir tahun ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita semua memang tidak dalam keadaan baik-baik secara jasmani, secara fisik. Tetapi karena kita spesial, kita mampu melampaui segala persoalan. Kita orang-orang yang di dalam pengurapan Tuhan. Anak-anak yang spesial yang sudah dipilih dan ditetapkan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terang. Sehingga kita mampu melampaui setiap sesi-sesi hidup kita. Setiap perjalanan hidup kita bisa lampaui. Kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang kecil, tetapi Allah yang luar biasa. Yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Dan tidak ada Allah lain selain dari Allah yang kita sembah. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja, yang menjadikan langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah di dalam roh dan kebenaran. Satu perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Tahun 2025 saya katakan bukan dalam keadaan kondisi baik. Ketika memasuki bulan Desember saya lagi berdoa, Tuhan, jangan sampai kejadian-kejadian di tahun-tahun yang lalu terjadi bagi Indonesia, khususnya bencana. Saya bergumul. Tetapi ketika Tuhan melakukan sesuatu yang maunya Tuhan, bukan karena Tuhan membenci Indonesia,
tetapi karena Tuhan punya rencana. Untuk mengingatkan umat-umat Tuhan, jangan biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa. Bangkitkan rohmu di dalam Tuhan. Amin. Sehingga ketika engkau dalam keadaan posisi engkau tidak akan tergoncangkan, karena engkau menyembah Allah yang tidak tergoncangkan. Sumatera dilanda dengan bencana. Terus terang saya katakan, Tuhan, kalau boleh stop, karena kondisi ekonomi kita sedang dalam keadaan merat-marit. Orang yang berbisnis sedang dalam keadaan bermasalah. Ada banyak perusahaan yang ditutup, khususnya saya di bagian Tangerang. Ada banyak karyawan-karyawan yang dapat PHK tanpa sebab. Kenapa? Karena keadaan ekonomi yang tidak stabil. Sesuai dengan janji firman Tuhan, hari-hari semakin jahat, hari-hari semakin sulit, tetapi bagi anak-anak Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Cuman bagaimana supaya kita terluput dari setiap pergumulan. Firman Tuhan sudah disampaikan tadi. Firman Tuhan sudah disampaikan tentang bagi Dialah kemuliaan. Ada dua perkara yang harus kita jaga. Kita takut sama Tuhan yang paling utama. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan dibentengi oleh Tuhan. Dia akan diluputkan dari setiap momen mara bahaya. Karena itu janji firman Tuhan. Amin. Jadi kalau kita ada di ibadah doa puasa di bulan Desember, di bulan terakhir, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Amin. Cuman engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, maka engkau akan melalui tahun 2025 ini dengan sesuatu yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan. Ada perkara yang dahsyat dengan perisainya Tuhan menyertai engkau. Bahkan ketika engkau memasuki tahun 2026 seizin Tuhan, engkau akan melihat perkara yang dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan pribadi, asalkan engkau punya hubungan dengan Tuhan. Jemaat yang luar biasa, ini kita menikmati suasana Natal. Tema Natal, akulah terang dunia, jalan menuju kehidupan. Terang dan kehidupan berjalan paralel. Kalau engkau tidak terang, berarti kematian. Tetapi kalau engkau punya terang, ada kehidupan yang mengikuti kehidupan pribadi. Kehidupan apa? Kehidupan jasmani dan rohanimu akan berjalan seiringan, karena ada terang Kristus di dalam kehidupan pribadi. Jadi kalau orang menatal, pasang lilin, pasang lampu, pohon Natal. Di rumah saya, adikku rajin sekali kalau sudah mau Natal. November tanggal 30 dia sepasang pohon Natal. Bersama dengan pernak-perniknya, pasang lagu Natal. Dikencang-kencangin supaya orang mendengar. Hai, mari berhimpun. Orang yang, kok tante belum Natal kok sudah pasang pohon Natal? Tapi mereka memang orang di sana ketika kita pasang kan pasti akan menarik dari depan. Akan lihat anak-anak, wah keren, bagus gitu. Alangkah bagusnya pohon Natal yang dihias. Begitulah dengan kehidupan kita. Bagus, bersinar, ada terang Kristus, sehingga benar-benar orang akan tertarik. Anak-anak aja tertarik. Cuman lagu mereka dengar akan tertarik. Kenapa? Karena ada tuntunan, ada lawatan, ada Roh Kudus. Ada terang. Tanpa kita ngomong, mereka datang sendiri. Pak Thomas, tanpa Pak Thomas ngomong, Pak Presiden cek cair. Sesuatu yang luar biasa. Bukankah itu janji firman Tuhan? Anak-anak Tuhan akan menikmati harta-harta yang luar biasa. Jadi untuk apa kata kitanya takut? Untuk apa kita takut dengan situasi, posisi, kondisi yang ada? Sesuai dengan lagu tadi, berkali-kali kau menolong. Tuhan tak pernah tinggalkan kita seorang diri. Sekali dia menolong, seterusnya dia akan menolong kita. Berkali-kali Tuhan menolong kita, berkali-kali ada pertolongan Tuhan. Coba kita hitung dari tanggal 1 Januari
Januari sampai hari ini, bagaimana Tuhan menolong menyertai hidup kita. Ada air mata, iya ada. Ada kesakitan, iya. Kita tidak kebal dengan sakit, tidak kebal dengan penderitaan, tidak. Karena kita normal, ini manusia aja. Tapi dalam hal itu, di situ nyata karya Allah. Amin. Haleluya. Di situ nyata pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Sekalipun saya sementara menantikan pertolongan Tuhan, tetapi tidak takut hatiku, karena ada krisis yang lebih besar yang akan melakukan perkara yang dahsyat. Nantikanlah Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan pribadimu. Adakan hubunganmu dengan Tuhan. Ini belum masuk tema loh, Bapak Ibu. Jadi saya tadi semua kita saya lihat nangis gitu. Grace, puji Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dalam pujian. Ketika kita memaknai setiap kata demi kata, engkau akan hancur hati. Engkau akan berkata, iya ya Tuhan. Kalau sampai saat ini saya ada di doa puasa, bukan karena kuat hebat kakak, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan saya katakan jangan minta dulu sama Tuhan di akhir tahun ini. Di doa puasa jangan dulu minta, Tuhan tahu apa kebutuhanmu. Tapi persiapkan dirimu. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Berikan pribadimu, berikan tubuhmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak, nak usah minta dulu Tuhan. Aku mau pelayanan ke sini, aku butuh dana Tuhan. Aku butuh dana untuk melunasi hutang-hutangku, bla 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 Tuhan. Aku butuh pertolongan Tuhan. Anakku mau ujian, anakku nanti mau bayar semester. Jangan dulu minta sama Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat Tuhan, senangkan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Maka Dia akan berperkara dengan hidup. Mujizat itu tetap ada dan akan mengikuti setiap jejak orang benar. Akan disertai mujizat lepas mujizat, tangisan, air mata tetap ada, tetap jalan, tetapi pertolongan mujizat yang tetap menyertai. Karena itu janji firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bangun hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Kita akan baca di dalam Matius 5 ayat 13-16 tentang garam dan terang dunia. Kalau Pak Thomas tadi menceritakan tentang kebutuhan yang paling utama ketika kita sudah menerima Kristus, yaitu pemulihan jiwa. Ada damai sejahtera ketika jiwa kita sudah dipulihkan, so pasti damai sejahtera mengikuti kita. Damai ada di hati kita, sejahtera ada di dompet kita. Itu berkat double loh. Ada sejahtera, saya pun baru ngeh gitu loh, Pak Thomas, terima kasih. Oh iya ya, kirain damai sejahtera itu nyambung gitu. Padahal firman Tuhan katakan itu damai sejahtera sambung kan. Tapi Pak Thomas menguraikan damai itu ada di hati, ada dalam pikiran, ada dalam kehidupan kita, dan sejahtera itu ada di dompet kita. Oh haleluya, versi Pak Thomas. Ini sesuatu yang positif yang perlu kita ambil. Oh iya ya, iya juga sih kalau kita mau kalau saya dari Balaraja, saya tinggal Balaraja, Bapak Ibu yang belum tahu, saya tinggal Balaraja jauh. Ke Robinson butuh dana toh. Kalau saya punya sayap, saya boleh terbang gitu. Tapi karena saya nggak punya sayap, jadi saya jalan gitu. Pasti butuh hepeng betul. Nah jadi dari saya ke terminal butuh duit sampai ke Grogol, naik bajai ke Robinson, ada kurun waktu, ada pengorbanan, ada harta yang harus dikerjakan, dikeluarin, dan ada tenaga gitu. Bahkan seringkali Pak, karena saya sering naik bajai, kalau naik motor saya agak takut, saya naik bajai, jadi mereka buru-buru berebutan. Saya turun di Grogol berebutan orang-orang bajai. Bu di sini aja, di sini aja. Karena saya kalau kasih duit, saya nggak lebih, tetapi saya lebihin.
Biasanya targetnya cuma 10.000, 15.000, saya kasih 25.000. Jadi ketika saya turun dari bus Balaraja, buru-buru, Bu, sini Bu, sudah langsung angkot gitu, ditempelin. Terus saya ngomong begini, gantiannya, kalau kemarin Bapak sudah ya, oh iya saya sudah, saya hafal juga. Sekarang Bapak ini saya belum kenal. Oh ya, terima kasih. Jadi saya berbagi. Ketika saya turun dari bus Balaraja, bajai sudah langsung berebutan. Tetapi karena saya mengerti, oh ini kemarin kayaknya sudah, karena kemarin ada doa pagi, saya sudah naik bajai dia. Nah sekarang hari Minggu saya naik bajai ini. Kalau pulang di Robinson juga begitu. Oh naik ini, tapi ada yang nakal-nakal juga. Seperti bajainya. Tetapi segala sesuatu saya tetap mengucap syukur. Karena tidak berkekurangan orang yang memberi. Sekalipun saya katakan, Tuhan proses saya tentang keuangan pada tahun-tahun ini. Saya ngomong begini, Tuhan, kok tega banget gitu ya. Aku bercanda loh sama Tuhan. Sungguh teganya Tuhan ya. Terus saya nangis gitu. Biasanya dompetku tetap ada isinya, ada gitu. Tapi tidak sampai segini banget gitu. Kayak kalau itu dipepet-pepetin gitu. Biar dicukup-cukupin gitu. Biar cukup gitu. Diproses seperti itu. Tapi apakah aku putus asa? Apakah aku kecewa? Cuman aku ngomong sama Tuhan, Tuhan sungguh teganya di Kau ya, sambil bercanda. Kenapa? Karena saya tahu Dia Bapakku. Dia Bapakku, Dia mengerti posisiku. Bahkan biasanya saya ada sedikit-sedikit saya kasih untuk Natal. Tetapi kalau untuk tahun ini saya ngomong, Tuhan, aku belum bisa memberi untuk tahun ini Tuhan. Tapi saya bersukacita. Kenapa di dalam sukacitaku? Saya mendoakan Ko Alex, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mendoakan semua yang terlibat dalam proyek. Itulah sukacitaku. Yang bisa aku kerjakan, yang bisa aku beri dengan sukacita, aku lakukan, aku kerjakan. Dengan ketaatanku ingatin, jemaat tua puasa yang naik bus, tolong ya. Saya sampai Tuhan singkapkan seperti itu. Jadi uang bukan segala-galanya. Tapi Kristus harus di atas segala-galanya. Yang punya kembali atas kehidupan pribadi. Bapak Ibu, itu kesaksian saya. Karena kemarin saya share-share dengan Ciomin gitu. Wow gitu. Tetapi dalam hal itu aku tahu Tuhan punya rencana. Tuhan lagi menguji saya tentang kesabaran. Ketika saya dalam keadaan masa-masa transisi seperti ini, bahkan gajiku tidak dikasih sama adikku. Iya, untuk bulan ini dari bulan kemarin kita ditahan. Saya tak tahu apa maunya dia gitu kan. Ini kesaksian, tapi bukan apa yang ini kesaksian supaya menghidupkan jemaat Tuhan. Kita yang ngomong di tempat ini bukan dalam keadaan baik-baik, tetapi semuanya karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan seperti ini supaya jemaat tahu bahwa di dalam kesulitan sesulit apapun engkau, ada Bapa di surga yang menjaga. Amin. 2 bulan ini dia nggak ngasih. Jadi kalau di total ada sekian gitu nggak ngasih gitu kan. Terus aku cuma itu, Kak, bulan ini yang dari kemarin nggak dapat gaji ya kamu. Terus saya ngomong, aku berkorban, udah tenaga, udah bantu, bahkan pelayanan seolah-olah di nomor 2 kan gitu kan. Dan Tuhan singkapkan begini. Saya baca firman Tuhan, kenapa ini? Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Wah keren, digenapi firman Tuhan. Iya. Saya terus terang saya ngomong gini, Tuhan kenapa dulu aku kelimpahan seperti ini, kok aku dalam keadaan masa-masa ini. Setiap kali saya berdoa firman Tuhan, Tuhan apa maumu Tuhan, apa mau Tuhan. Setiap buka firman Tuhan, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan. Tuhan apakah aku harus resign?
dalam pekerjaan ini. Kalau memang Tuhan sudah waktunya, bagi Tuhan, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Iya. Itu berulang-ulang kali. Karena saya katakan, kenapa kondisi keuanganku seperti itu? Sampai saya mau Natalan loh, Dek. Pokoknya kakak nggak dapat gaji. Oke, kamu dapat gaji, Tuhanku punya luar biasa. Ada berkat dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi hidup. Amin. Saya nggak pernah terpacu, maksudnya tidak tergantung dengan gaji itu, tidak tergantung, hilang sukacitaku, tidak hilang karena gajiku dipending 2 bulan. Kalau dibanding-bandingkan lumayan itu, sudah bolak-balik ke Manado, ada oleh-olehnya juga itu. Kalau kita mau hitung-hitung, tetapi aku tahu Tuhan sedang proses hidup sedemikian rupa. Dia pengen sejauh mana Shirley mencintai Tuhan, sejauh mana Shirley mengutamakan Tuhan. Gesekan boleh ada, sakit kalau kata ada loh. Kalau orang lain cuek-cuek aja, tapi ini adik kandung loh. Ya dulunya dia support Kak, pelayanan seperti ini, oke, siap gitu. Langsung terbang, langsung jalan, tidak ada kendala. Tapi sekarang kayaknya step by step. Penuh perjuangan ya, air mata iya ada. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, sungguh teganya di Kau, Tuhan. Emang Tuhan tak mengerti kebutuhanku, Tuhan. Kebutuhanmu sudah cukup gitu. Dan aku mengerti. Aku duduk di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Tuhan punya rencana Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini keuanganmu lagi dalam keadaan kondisi lagi seret, jangan pernah takut. Saya jangan pernah takut. Dia dalam hadirat Tuhan. Ada kekuatan firman Tuhan akan menentukan. Saya banyak berdoa. Ketika saya dapat berita, Kak, kamu gak gajian, saya menangis. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Tuhan, diberkatilah adikku, aku mengasihi dia. Kudoakan kulepaskan berkat untuk dia. Tapi sampai saat ini tidak ada kabar-kabari dari dia. Nanti kabar-kabari loh. Mereka Natalan seperti ini kan harusnya ada sesuatu yang spesial. Tapi yang saya nantikan kado spesialnya dari Tuhan. Kalau kado spesialnya dari Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencuri. Enggak, kalau Tuhan sudah buka, Tuhan buka. Sampai tergenapi janji firman Tuhan dalam hidupku, garam dan terang dunia. Ayat 13, jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita baca berbalas-balasan ya. Saya ayat yang ke-13, Bapak Ibu 14, yang ke-16 kita baca bersama-sama. Garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jemaat Tuhan, kota yang berada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah terang bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan Bapamu, memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang garam, so pasti semua ketahui. Berbicara tentang terang, semua tahu. Terang itu seperti apa, dan garam itu seperti apa. Garam, di sini Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kita katanya adalah garam. Kita semuanya di sini baik bapak yang tahu memasak, kayak orang Manado tahu memasak, orang Batak juga banyak bapak-bapak yang tahu memasak, ibu-ibu. Kata firman Tuhan, itu Yesus yang katakan, kamu adalah garam. Katakan, Shirley, sebut namamu, Shirley adalah garam dan terang dunia. Ini firman Tuhan, ini kata Tuhan.
Jadi Bu Dina adalah garam dan terang dunia. Bukan kata Shirley, tapi kata firman Tuhan. Kata Yesus di sini, Yesus yang sampaikan. Dia katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasingkan? Sepanjang sejarah saya tidak pernah lihat garam itu menjadi tawar. Gak pernah loh. Dia akan larut, tetapi tetap ada rasa garamnya. Tetap ada rasa garamnya. Jadi saya berkata ini garam. Kalau dia ditawar, sepanjang aku hidup gak pernah saya lihat garam itu menjadi tawar. Kalau toh dia meleleh, tetap ada rasa garamnya, ada rasa asinnya. Nah ini gambaran Yesus bagi kita semua loh yang mendengarkan firman Tuhan. Coba kita katakan, apakah aku masih bergaram? Ada rasa asin? Apakah Shirley masih ada terang, bersinar? Atau sudah kegelapan? Nah ini momen Natal loh. Di mana-mana ada terang gitu. Nah kalau ruangan ini pagi-pagi, tadi saya pagi-pagi masuk di tempat ini, itu doa sudah dinyalain dan ada Bu Egi beserta tim, ada lagi doa, ada Bu Lina, ada Bu Joyce, apa Bu Olga lagi berdoa supaya ada lawatan Tuhan, ada terang gitu. Pernah saya sekali masuk di tempat ini gelap, saya nyalain lampu. Terus dalam kegelapan, iya, kalau aku gelap tidak akan dilihat orang. Kalau aku gelap tidak akan dilihat orang, apalagi kalau saya pakai pakaian hitam, nggak akan dilihat. Tetapi kalau aku terang, ada terang, dimanapun saya berada, terang itu akan bersinar gitu loh. Kalau kita datang ke sini kan, kita dari bawah ya. Dari bawah, kalau kita sudah mulai nanjak gitu, villa ini kelihatan itu lampunya. Kelihatan itu terangnya. Itu seringkali, wah keren gitu. Kalau kita juga di tempat ini malam-malam kita lihat ke bawah, ada terang, itu keren luar biasa. Jadi terang. Nah, firman Tuhan berkata, kamulah garam. Berarti garam ini harus memberi rasa. Rasa loh. Biasanya Bu Julia, karena dia ada garam, memberi rasa bagi Bu Eni. Mana Bu Eni teman dia? Nah, Bu Eni memberi rasa. Jadi gini loh, ketika Bu Eni bersama Bu Julia, karena dia garam, Bu Eni merasakan rasa garam itu sama Bu Julia. Apakah itu lewat perkataan dia, lewat perbuatan dia, gerak tubuhnya, akan mencerminkan bahwa Bu Julia adalah garam. Jadi ada terkonek. Bu Eni sejahtera seperti firman Tuhan tadi. Bahkan ada damai, ada sejahtera di dompet karena ada kepekaan. Jadi ini loh, ketika Bu Eni dalam keadaan ini contoh ya. Ketika Bu Eni berada dalam keadaan situasi barangkali sakit, Bu Julia yang punya garamnya, karena dia garamnya Kristus, terangnya Kristus, dia akan terkoneksi dengan Bu Eni. Nanti Bu Julia akan berjumpa dengan Bu Eni. Kenapa? Karena terkoneksi. Dan dia menjadi garam, terang bagi Bu Eni. Sehingga Bu Eni merasakan garam dan terang Bu Julia. Itu saya katakan, itu contohnya. Ini contohnya. Nah kalau Pak Thomas sebagai garam, ketika dia share dengan jemaat-jemaat doa puasa, jemaat doa puasa akan antusias dengan luar biasa. Karena mereka merasakan ada garam, ada terang bagi Pak Thomas. Jadi misalnya kayak Bu Dina, ngebut banget Pak Thomas itu saya lihat. Segala sesuatu di doa puasa saya pantau. Oh kenapa? Oh dia ada ketergantungan dengan
Dan karena Budina tahu di Pak Thomas ada terang Kristus, bahkan barangkali Budina katakan kok terkonek, ada hubungan secara spiritual roh. Kenapa? Karena itu ada terang Kristus. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau dengan orang lain, engkau akan tampil beda. Ada perbedaan loh. Sesama hamba Tuhan dengan hamba Tuhan pasti ada beda. Ketika hamba Tuhan satu sungguh-sungguh dengan Tuhan, benar-benar manunggal dengan Tuhan sebagai garam dan terang, so pasti ada perbedaan dengan hamba Tuhan yang cuma asal berdoa-doa. Ada perbedaan. Pasti, dan itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan, bukan kata syariat. Jadi orang akan bisa membedakan, oh dia dalam pengurapan Tuhan. Kenapa dalam pengurapan Tuhan? Karena dia dalam terangnya Kristus. Dia adalah garam dan terangnya Kristus. Sehingga di dalam setiap aspek kehidupannya, dia akan menjadi model, menjadi contoh. Oh iya ya, dia begini, Pak Thomas begini. Akan diikutin. Oh iya ya, misalnya Bu Mary, dia punya komunitas doa puasa. Aku mau doa puasa di Gunung Ester ya, karena saya lihat Bu Mary juga aktif di JDN-nya Bu Mary. Tapi ketika dia datang di doa puasa Ester, orang akan ikut dengan dia. Kenapa? Karena ada terang Kristus. Jadi itu berdampak, dirasakan, bukan rasa secara kita makanan, tidak. Tetapi terkoneksi. Roh itu terkoneksi. Sehingga aku mau ikut dengan Ibu Mary. Karena Bu Mary, kesaksian-kesaksian dia luar biasa. Dan orang akan bertanya bagaimana dia diberkati Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan. Karena ada harga yang dia bayar, yaitu dengan doa dan puasa. Dia terhubung dengan kerajaan Allah, sehingga dia berdampak di komunitas Tuhan. Bu Egi, dia berdampak. Kenapa? Ada terang Kristus, ada garam. Dan garamnya gak menjadi tawar. Terangnya gak padam loh, tetapi bersinar. Amin. Bersinar, sehingga dia ke JDN banyak yang ikut. Ke doa puasa dia bawa banyak jiwa. Itu sebagai tanda bahwa dia punya garam. Akan terkoneksi dengan orang-orang yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dia akan terkoneksi sehingga orang-orang yang di bawah ini akan mengalami rasa asin dan melihat terang. Karena terang itu akan bersinar di dalam kehidupan pribadi mereka. Itu contoh. Itu firman Tuhan loh. Nah, kalau garammu sudah menjadi tawar, engkau kehilangan identitas Allah. Engkau kehilangan identitas Allah. Identitas Allah itu apa? Engkau adalah biji matanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Karena engkau diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Engkau diciptakan menurut rupa dan gambar Allah untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Jadi ketika kita kehilangan, garam itu menjadi tawar, terang itu redup dalam kehidupan kita, maka kita tak akan menjadi terbaik, tetapi kita akan menjadi batu sandungan. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, jangan sampai kita kehilangan identitas kita karena kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita kehilangan identitas kita kurang bergaul dengan Tuhan. Keinginan daging kita lebih besar daripada keinginan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita hidup dalam Tuhan, terang dan garam ada dalam hidup kita, so pasti setiap keinginan daging sudah terkikis. Bukan secara sempurna loh. Butuh proses. Dikikis terus. Dengan apa kita dikikis? Dengan firman Tuhan. Berkumpul dengan komunitas-komunitas yang ada. Apakah itu Komsel, apakah itu di Victorious Woman ada, di Victorious Viva ada Victorious Woman, ada onsite, ada online, bahkan ada Cool, ada Komsel di setiap wilayah-wilayah pelayanan. Jangan pernah, saya katakan jangan pernah berdiam diri, gabung. Gabung kenapa?
engkau akan dikikis. Hari lepas hari engkau akan dikikis. Sehingga benar-benar hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Sehingga terangmu akan bercahaya. Kalau terangmu bercahaya, di mana engkau akan pergi? Lagi nunggu halte, tukang ojek lewat. Bu mau kemana? Mau ke terminal? Ayo naik, karena ada terang Kristus dalam hidup. Di mana-mana engkau pergi, engkau berada, Bu permisi. Ada terang Kristus. Kenapa? Di tempat di mana engkau ada penyertaan Tuhan. Ada pasukan malaikat surga melindungi hidupmu. Ada tuntunan Roh Kudus. Saya mendengar kesaksian Bu Norma ketika dia ada di taman mana itu, di Pluit di situ, dia lagi berdiri, dia menginjil dan dia berbagi. Ada pertobatan, ada terang Kristus yang disampaikan, yang bersinar. Saya katakan terang itu bersinar loh, bukan redup, bersinar. Jadi misalnya di tempat ini itu terang akan bercahaya. Kalau kita naik pesawat, ketika kita akan landing itu ada mercusuar menuntun. Terang itu menuntun pesawat itu supaya dia harus landing dengan baik. Saya pernah naik kapal laut, ada lampu sorot menuntun kapal itu berlabuh, sehingga dia tidak akan salah dalam rutenya, tidak akan salah dalam rute. Jadi terang itu sebagai penuntun di dalam hidupnya, sebagai kompas dalam hidupnya. Jadi ketika kita dalam perjalanan ke sini kan kita masuk di tempat ini kan ada gelap-gelapnya. Kalau tidak ada lampu, kita akan tersesat. Kalau kita tidak ada lampu, kita akan tabrakan, akan masuk jurang. Tetapi karena lampu ini menuntun, jadi terang ini bercahaya menuntun mobil ini sehingga kita tiba di tempat ini selamat. Nah, demikianlah terang Kristus di dalam kehidupan pribadi kita. Ketika ada terang Kristus di dalam hidupmu, maka engkau akan bersinar di tengah-tengah keluargamu. Keluargamu akan melihat terangmu. Keluargamu akan melihat bahwa engkau benar-benar hidup di dalam kebenaran firman. Dan setiap perkataan yang kau sampaikan, gerak-gerik tubuhmu, itu terang Kristus yang nyata. Karena terang Kristus itu akan mengubah keberadaan hidup lingkungan di mana engkau tinggal. Misalnya keluargamu, belum percaya dengan tapi ketika engkau tampil dengan terang Kristus akan menerangi, barangkali bukan saat itu juga, tetapi ada saatnya dia akan melihat terang Kristus yang akan mengikuti engkau. Ketika engkau berada di lingkungan di mana engkau tinggal, ada terang Kristus, maka orang yang di sekeliling lingkunganmu akan ada rasa hormat sekalipun engkau tidak kenal dengan mereka. Tiba-tiba, halo Bu Nia, Bu mau kemana? Permisi. Itu yang akan menjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan pribadi kita. Bahkan sesama hamba Tuhan, ketika kita lewat, kalau ada terang Kristus, aduh silakan Bu Sherry, ayo silakan duduk sini, Bu Norma sini, duduk di sini. Ada sesuatu yang spesial dan itu dialami oleh orang-orang yang punya terang. Itu saya alami. Saya ada di komunitas yang saya tidak tahu ketika saya dipanggil melayani. Memang saya tidak memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan. Tidak, saya datang sebagai jemaat Tuhan. Ketika saya masuk, shalom, Bu hamba Tuhan, mari silakan duduk di depan. Saya nggak pernah promosi, saya nggak pernah kenal, cuman mereka ngomong di situ ada tempat ibadah. Oh, saya ngomong begini, terima kasih di sini aja, datang sini aja. Terus saya bilang, apakah ada tampak hamba Tuhan gitu. Dan waktu pun saya jalan-jalan ke Chinese gitu kan, rombongan itu kita nggak saling kenal satu dengan yang lain. Kita kenal saat itu juga gitu kan. Dia bilang, Bu Pendeta silahkan. Saya ngomong begini, aku bukan ibu pendeta, sampai adikku juga komplain, kamu promosi, kamu pendeta? Enggak, aku nggak pernah diam. Saya ngomong, sampai kapan saya ketemu di bandara. Kita berangkat, ketika nyampe, Bu Pendeta silakan. Wah, dalam saya katakan, satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang punya terang. Itu kehormatan. Saya katakan, kita tidak mencari hormat, kita tidak gila hormat. Tetapi ketika saat
Pak Thomas presiden loh. Sekalipun cuma lihat dari jarak jauh, Pak Thomas ada sekat apa kaca. Tapi satu kemuliaan, ada kehormatan, karena dia spesial, ada terang Kristus. Kalau Pak Thomas nggak ada terang gitu, presiden nggak dengar gitu. Tolong tuh HTI sama FP itu dibubarkan, ormas-ormasnya dia nggak akan dengar. Emang siapa sih Pak Thomas? Tetapi karena ada otoritas Allah dalam kehidupan Pak Thomas, perkataannya perkataan Tuhan, saya akan percaya dan raja akan tunduk. Saya katakan ini raja Pak, dia akan mendengar suara Nabi. Itu firman Tuhan kok. Ada suara kenabian akan didengar oleh para raja. Dan ini sedang-sedang Tuhan mau genapi di akhir zaman ini. Jadi ketika engkau sebagai nabi hidup berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan, jangan terkontaminasi lagi dengan yang aneh-aneh. Karena kenabianmu pasti tidak akan didengar. Engkau akan melempem, akan diinjak-injak gitu. Itu firman Tuhan. Tapi ketika engkau seorang nabi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, terang Kristus makin bersinar, maka setiap perkataan-perkataanmu akan didengar, setiap jalan-jalan yang kau lalui ada terang-terang yang akan bercahaya bersinar di sekeliling kegelapan. Ketika engkau sebagai seorang penyanyi, saya kagum dengan Pastor Norman. Saya selalu mendoakan dia dalam pelayanannya, dan saya pun pantau dia dalam pelayanan dia. Saya berdoa Tuhan pakai dia, karena memang saya diberikan petunjuk Tuhan lewat mimpi. Tuhan kasih otoritas penginjilan, karena saya lihat dia pegang tongkat, tetapi dia harus menginjili. Jadi saya lagi berdoa di dianya, setiap kali dia mau share, aku mau kesini, saya doa. Saya Tuhan pakai perlengkapi dia sehingga tongkat kerajaan Allah yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba dalam penginjilannya, ada banyak yang bertobat. Saya lagi berdoa karena dia memang punya power untuk itu, ada talenta Tuhan. Dan nanti kedepannya tahun 2026 Tuhan akan pakai dia untuk keluar negeri. Itu yang Tuhan sampaikan. Dia akan menjadi, Tuhan pakai dia untuk sampai ke Malaysia. Malaysia sudah pernah, tetapi dia akan ke Malaysia, ke tempat di mana yang belum dia pernah injak. Malaysia saya nggak tahu apakah, karena Norman pernah ke Johar ya. Johar sudah, tapi ada Malaysia yang benar-benar ini, di situ ada pelayanan kecil, ada gereja kecil. Karena pendoa, terus terang saya sebagai koordinator doa, saya bertanggung jawab untuk setiap pendoa yang ada. Saya sebut nama mereka satu-satu. Tuhan, pelayanan ini Tuhan apa? Maunya Tuhan seperti apa? Itu pokok doa saya. Di samping jemaat-jemaat doa puasa. Ini saya berbicara tentang garam dan terang. Saya berdoa karena fungsi saya seperti itu, mendoakan. Dan ketika saya berdoa bagi Ibu Nia memang Tuhan pakai untuk memulihkan keluarga-keluarga yang bermasalah. Dia Tuhan pakai untuk itu, Ibu Nia. Karena setiap punya kesaksian, dia lagi sharing dengan keluarga-keluarga yang lagi bermasalah. Dan lewat dia, keluarga-keluarga ini gitu dipulihkan. Amin. Ini terang Kristus bersinar. Kalau ada terang Kristus, dia mau seabrek-abrek, berbusa-busa ngomong pada keluarga, nggak akan dipulihkan. Tetapi karena ada terang Kristus, ada kepercayaan yang Tuhan berikan, sehingga dia melakukan. Ada apa saya katakan, ada hasilnya. Setiap apa yang kau kerjakan, engkau akan berhasil. Ibu Lina Tuhan pakai dengan luar biasa lewat doa-doanya. Saya sempat berpikir begini, Bu Lina pinter. Kita nggak sampai segitu dia berdoa, tapi Tuhan singkapkan bagi Bu Lina sedetai-detainya seperti itu. Dan saya katakan sesuatu luar biasa. Jadi saya semakin mengerti talenta pendoa-pendoa ini seperti ini. Aku semakin mengerti. Dan memang itu perkataan-perkataan doa-doa dia gitu. Saya sampai, oh Tuhan dahsyat, engkau dahsyat. Kenapa? Ada ketaatannya. Amin. Dia setia loh Bu Nina. Kita doa online setiap Selasa Jumat, dia manggil. Dan itu kita melihat terang, keluarganya dipulihkan, anak-anaknya narkoba bertobat luar biasa. Doa seorang ibu yang bertobat, yang ada karakter Allah, yang benar-benar bersinar. Ada terang Kristus. Narkoba anaknya bertobat. Amin. Kenapa? Ada power Allah dalam hidup kita. Ibu Kesia lama saya nggak ketemu dengan Ibu Kesia.
Saya setiap hamba Tuhan, kemarin saya bersuka cita karena dia diteguhkan ya, wisuda gelar sebagai pendeta. Saya terus terang sekalipun saya tidak mengenal dengan baik, tapi saya terkoneksi. Setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, itu langsung terkoneksi, ada sukacita yang luar biasa tertransfer. Amin. Saya katakan, Tuhan, terima kasih buat hambanya, pakai dia lebih dahsyat. Di mana Tuhan utuslah dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita yang ada di sini dipersiapkan Tuhan. Yes. Jangan pangkok kaki gitu. Jangan malas-malas. Kalau Tuhan bilang Iko, kalau Tuhan bilang ke Manado. Pokoknya ikut aja. Ikut aja. Pasti di sana Tuhan yang berkarya. Yes. Apapun yang belum bisa engkau kerjakan, bagianmu, lututmu, berdoa sama Tuhan. Barangkali engkau tidak menginjil, tetapi doa. Barangkali engkau tidak menginjil, tetapi duitmu ini untuk penginjilan, untuk memberkati hamba Tuhan yang penginjilan, sehingga terang bersinar. Amin. Dan doa kita supaya doa puasa Ester ini bersinar terus, terang. Amin. Bersinar dan bersinar. Tetap ada rasa garam yang menyehatkan, sebagai obat memulihkan hati-hati yang terluka, memulihkan setiap yang datang dengan kekecewaan. Rasa garamnya Allah akan memulihkan, akan memerdekakan, akan menyembuhkan kehidupan pribadi. Engkau yang datang barangkali engkau masih diliputi dengan kegelapan. Firman Tuhan pada siang hari ini berkata, akulah terang dunia. Ketika terang itu sudah ada bersinar dalam hidupmu, terang itu di dalam kekuatan kuasa dengan ketergantunganmu dengan Tuhan, tetap terhubung penuh dengan Tuhan, maka engkau akan bersinar. Adalah bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar. Biarlah engkau tetap bersinar. Rasa garam itu tetap ada dalam hidupmu, karena Tuhanlah terang dunia. Ketika terang dunia itu menyinari hidupmu, engkau adalah terang-terang Kristus. Karena sumbernya ada Kristus. Jadi jangan sampai padamu terangmu. Ikuti alurnya Tuhan. Amin. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Banyak bersekutu dengan Tuhan, banyak memuliakan Tuhan. Sekalipun hari-harimu sekarang bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi ada pengharapan, terang itu dalam hidupmu akan menerangi hidupmu. Engkau akan bersinar, senyummu akan menyinari mereka yang luka hati tanpa engkau sadari. Jadi ketika ketemu jangan sengkut-sengkut, jangan senyumlah selama engkau masih bisa tersenyum. Tersenyumlah untuk Tuhan. Sehingga ketika engkau ketemu dengan orang-orang yang lagi luka hati, ketika engkau tersenyum, dia terhibur loh. Aku pernah, ini kesaksian ketika saya melayani orang itu, dia lagi cemburu dalam keadaan. Saya langsung ngomong, halo, apa kabar Bu? Sehat ya? Pasti luar biasa. Ibu semakin cantik aja. Ada kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendorong. Jangan ketemu kok semakin gemuk aja. Belum makan. Jaga perkataanmu. Iya, saya pernah sekali. Misalnya kok semakin melebar ya. Akan firman Tuhan berkata, adalah untuk mengembangkan diri ke kiri. Aku pegang firman Allah aja gitu, sehingga tidak terkontaminasi. Jadi katalah kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, satu dengan yang lain. Ibu Sudi semakin cantik, di bahasa tuanya dia semakin sehat, bergairah. Itu akan memotivasi, membangun. Ya aku dikatakan usianya gini dulu, wah ada semangat. Saya katakan semangat itu loh. Aku diperhatikan ternyata gitu.
Jadi kalau bapak-bapak, bangunlah bapak-bapak, nggak mungkin kan ibu-ibu yang mengingatkan, aduh bapak-bapak semakin ganteng gitu lah. Tapi saya kangen juga sama Pak Ferdi gitu. Pak Ferdi banyak ingkar janji gitu loh. Ya, aku daftar ya, sudah didaftarin. Aku nanti kehadirannya. Tak kujumpai dia di dalam doa puasa. Tapi aku tetap berdoa untuk Pak Ferdi. Bu Rosita, jadi aku daftarkanlah dirinya gitu. Tapi saking saya kesel, saya coba-coba nggak usah aja Pak Ferdi, biar aja kok Alex, dia telepon kok Alex aja, nanti kok Alex yang itu. Tapi ternyata saya berdoa, Tuhan aku mengasihi Pak Ferdi, biar tahun 2025 Desember ini dia naik, nggak usah ingkar-ingkar janji gitu. Iya Pak Ferdi, kita satu keluarga tubuh Kristus. Ketika satu orang yang sudah ada dalam komunitas kita nggak hadir, kita akan ada rasa kehilangan. Kenapa? Karena ada satu kekeluargaan kerajaan Allah yang dibangun di tempat ini. Mami, saya terus terang, ini kesaksian, nggak apa-apa kan? Ini kan jam 12. Mami, saya kaget. Mami dirawat dari sekian bulan di Bandung, dari keadaan koma. Itu Mami boleh berdiri Mami? Berdiri Mami. Ini Mami Peter. Silakan duduk Mami, terima kasih. Orang yang setia, doa puasa setia, secara dananya, secara pribadinya, sekeluarga mereka ada 3 bersaudara, rajin doa puasa. Ketika Mami nggak datang sakit, terus kita gempur dalam doa. Ketika Mami dalam keadaan koma, gempur dalam doa. Tapi saya minta maaf Mami, saya nggak sempat ke Bandung, cuma ada Alex beserta tim. Tapi puji Tuhan, Tuhan pulihkan. Karena ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Mami. Jadi dalam Mami, dalam Tuhan tak pernah sia-sia. Dan saya kaget kemarin dia datang. Wah Mami, kaget terus terang saya kaget gitu. Jangan bilang, Mami, saya pikir Mami ya Mami Peter gitu. Wah gitu, keren gitu. Bapak Ibu, engkau yang masih kuat, engkau yang masih tangguh, yang masih ganteng, berkaca dengan Mami Peter. Jadi contoh Mami Peter. Mana Bu Heni? Bu Heni, usianya sudah 77 tahun, 82 tahun. Wow. Dari bulan lepas bulan. Bagi kita yang suka kendor-kendor, saya katakan kendor-kendor gitu, lumayan dekat Bu di Bogor, menjadi teladan bagi Bu yang sebagai teladan panutan. Saya katakan dia panutan ini positif loh, ketaatan, kesetiaan. Di masa tuanya dia masih setia mencari Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Kok kita yang masih muda kok belum kaki kita belum kesok-kesok, orang Nado bilang kan kesok-kesok. Belum supi katanya tuh kaki, malas-malas. Harus ada perubahan. Amin. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan bersinar. Oh, Mami Peter juga Mami Peter di Cilacap loh. Tinggal Cilacap. Wow. Datang ke Jakarta sama Bu Novi. Anaknya Bu Novi di Serpong. Setia. Jadi setiap bulan dari Cilacap bawa keripik pisang. Mami suka memberkati di bus. Ketika kita doa puasa pulang, kita udah dapat dukungan, kita coba bungkus buat Shirley, buat Bester Norma, buat Yongin, kok Alex sudah ada spesial bungkus, terus berbagi dengan jemaat di bus, makan keripik, terus berbagi juga. Seringkali kita dikasih kaos gitu, seragam gitu. Tuhan tak pernah berhutang. Amin. Tuhan tak pernah berhutang. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Tuhan menggendong. Jaminan bagi kita, orang-orang percaya. Tetaplah bersinar. Amin. Tetaplah ada rasa garam. Amin. Yang mengawetkan, doa puasa kalau pulang-pulang jangan cemberut-cemberut gitu. Senyum. Hidupmu adalah baik kudusnya. Haleluya. Tercermin dalam gaya bahasa. Bu Rosita, tos. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi marilah kita saling
mengingatkan, saling menerangi. Bu Edi beserta tim, Bu Mary, anaknya yang ganteng tuh 2 gitu, sama Pak Ferdi, timnya bersetia, kasih lalahi setia lah doa puasa. Jadi berkati doa puasa. Amin. Pak Tanot orang Manado, kita sekampung loh. Nanti orang mau menyanyi bahasa Manado Sabanta besok. Lagu Manado ya. Jadi tetaplah bersinar. Betul. Terang Kristus semakin bersinar dalam hidup. Amin. Dari pola pikirmu, dari gaya bahasamu, dari perkataanmu, menjadi berkat, Yes. memulihkan yang terluka. Amin. Lewat perkataanmu, maka Tuhan yang adalah terang dunia menuntun hidupmu, yang akan membuat engkau melihat bahwa Tuhan tak pernah sekalipun meninggalkan dan membiarkan hidupmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tuhan Haleluya. Allah Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan firman Tuhan. Dalam keterbatasan hamba menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus lebih menerjemahkan lebih dalam lagi bagi jemaat Tuhan, supaya kami memahami bahwa kami adalah garam dan terang, sehingga benar-benar kami menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga, lingkungan, bagi di mana kami Tuhan letakkan kami pelayanan, bagi bangsa dan negara kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga benar-benar Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Amen. Terberkatilah semua tim doa puasa dari Wale Cincin dalam lawatan Tuhan semakin benar-benar seirama dengan kehendak Tuhan, semakin mengayomi jemaat-jemaat Tuhan, bahkan semua tim BL, singer, pemusiknya, LCD-nya, para pendoa, para hamba Tuhan dari berbagai interdenominasi gereja Tuhan. Terberkatilah mereka di dalam setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan sebagai gembala di setiap wilayah. Diberkati menjadi gembala yang baik. Ada terang Kristus menuntun domba-dombanya, ada karakter ilahi dalam kehidupan pribadi mereka, sehingga ada pertumbuhan di tengah-tengah pelayanan mereka. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan terang itu tetap bersinar menerangi kegelapan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir terberkati. Apapun yang menjadi doa mereka, satu-satunya jawaban pasti cuma Tuhan yang datang dengan berbeban berat. Ada pertolongan Tuhan yang menantikan pertolongan Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Bahkan kami tetap mendukung hamba-hamba Tuhan yang nantinya akan datang Tuhan. Pastor Otnil, Pastor Berti Tengker, Pastor Rike Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi tiba dengan selamat sejahtera. Istimewa Pastor senior kami, gembala sidang kami, Pastor Abang Bintang Supik yang nantinya pada hari Selasa Tuhan kami akan Natalan bersama-sama biar tiba tepat pada waktunya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan bersuka cita Natal, terang Kristus ada dalam hidup kami, berbagi kasih Tuhan, berbagi terang bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami menutup tahun 2025 ini bersama dengan Tuhan. Sukacita Tuhan menjadi penuh dalam setiap hidup kami, karena ada Tuhan yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau tutup ibadah ini, biar Tuhan dari sesi pertama, sesi kedua ini benar-benar merema firman Tuhan itu, merema dalam hidup kami. Kami optimalkan firman itu, kami renungkan, kami perkatakan, kami lakukan dalam setiap keberadaan hidup kami, sehingga benar-benar gaya hidup kami, gaya hidup kerajaan Allah yang di dalamnya Tuhan dipuji, dimuliakan. Terberkati kami sharing nanti, terberkati para mentor-mentor yang ada dan jemaat-jemaat yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami akan menutup ibadah ini Tuhan, dan kami akan sharing satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan menyertai kami, pertolongan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai hidup kami, sehingga kami tetap kuat sampai pada hari Rabu pagi bersama dengan Tuhan. Ada perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan bukakan dalam hidup kami, sehingga kami semakin kuat bersama dengan Tuhan. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Jemaat Roh Kudus yang terkasih, siapa diberkati? Haleluya. Kita semua sudah diberkati lewat firman Tuhan yang luar biasa tadi dengan Pastor Thomas dan Ibu Sherly. Saya mau tanya di sini, siapa yang baru pertama kali hadir di doa puasa, boleh angkat tangan? Boleh angkat tangannya? Ya, silakan maju ke depan dan akan memperkenalkan diri masing-masing. Boleh maju ke depan? Boleh, dengan kasih Kristus saya undang, boleh maju ke depan untuk memperkenalkan diri, asal nama, gereja, dan siapa yang ajak itu ya Pak? Ya. Shalom. Boleh? Semua dulu, taruh. Semuanya dulu sudah berkumpul semuanya, baru nanti satu-satu memperkenalkan diri. Puji nama Tuhan, luar biasa. Dan beberapa orang yang hadir. Mungkin boleh agak maju sedikit Ibu, ya. Maju.